Kisah ini tidak dimulai dengan keajaiban, melainkan dengan beban berat di pundak seorang manusia. Namanya Raden Arya Wiratanudatar, seorang bangsawan berdarah luhur yang kelak akan dikenal sebagai Dalem Cikundul. Ia diutus oleh Mataram untuk menjalankan sebuah tugas yang nyaris mustahil, membuka peradaban baru di tanah perbatasan Priangan yang liar dan ganas. Hutan-hutan di sana masih begitu lebat, dipenuhi bisikan kepercayaan-kepercayaan kuno yang lebih tua dari kerajaan manapun. Ia adalah seorang perintis, seorang pemimpin yang cakap, dan seorang penyebar ajaran Islam yang taat. Namun, di balik semua gelar dan tugas agung itu, ia hanyalah seorang pria yang merasakan kesunyian yang dalam, jauh dari gemerlap pusat kekuasaan, dikelilingi oleh alam yang belum sepenuhnya mau tunduk. Beban untuk membangun sebuah negeri dari nol terasa menekan jiwanya setiap hari. Dalam kesendiriannya, ia sering melakukan laku spiritual, menyepi untuk mencari kekuatan batin, atau sekadar berjalan jauh untuk memahami tanah yang harus ia taklukkan. Suatu ketika, perjalanannya membawanya terlalu jauh hingga ke lereng-lereng Gunung Gede yang menjulang angker, sebuah puncak yang oleh orang-orang Sunda kuno dianggap sebagai paku yang menancapkan dunia agar tidak goyah. Di sanalah, di garis tipis antara dunia manusia yang teratur dan dunia alam yang masih perawan, takdir mempertemukannya dengan sesosok putri yang kecantikannya seolah bukan berasal dari dunia ini. Namanya Indang Sekesih, seorang putri dari bangsa jin. Bagi masyarakat Sunda, pertemuan antara manusia dan makhluk halus bukanlah hal yang mustahil. Itu adalah sebuah ujian. Wiratanudatar berdiri di persimpangan jalan. Apakah perempuan di hadapannya ini adalah sebuah godaan yang harus ia hindari, ataukah ia adalah sekutu dari dunia lain yang bisa membantunya menaklukkan alam liar yang selama ini melawannya? Didorong oleh campuran antara ambisi yang membara untuk berhasil, kesepian yang telah lama menggerogoti hatinya, dan mungkin sebuah keyakinan tulus bahwa pertemuan ini adalah pertanda dari Yang Maha Kuasa, Wiratanudatar mengambil sebuah keputusan yang akan mengubah nasibnya dan seluruh keturunannya untuk selamanya. Ia menikahi Indang Sekesih. Pernikahan itu lebih dari sekadar penyatuan dua jiwa. Itu adalah sebuah perjanjian antara peradaban dan alam liar, antara dunia nyata yang penuh aturan dan dunia gaib yang penuh ketidakpastian. Wiratanudatar membawa pulang istrinya yang gaib ke dalam realitas manusianya di Kadaleman Cikundul. Mereka membangun sebuah keluarga dan untuk sesaat kebahagiaan terasa begitu nyata dan sempurna. Namun kebahagiaan itu sangatlah rapuh karena dibangun di atas sebuah rahasia besar yang setiap saat bisa terungkap dan menelan mereka semua. Dari perkawinan terlarang itu lahirlah beberapa orang anak yang luar biasa. Di antara mereka ada seorang putra yang diberi nama Surya Kancana. Sejak kecil, Surya Kancana dan saudara-saudaranya sudah menunjukkan sifat-sifat yang tidak biasa. Mereka memiliki kecerdasan seorang manusia, namun juga menyimpan kekuatan alam yang liar dan tak terkendali. Mereka adalah bukti hidup dari persatuan dua dunia, sekaligus sebuah bom waktu yang terus berdetak di jantung keluarga Wiratanudatar. Dan akhirnya, malam yang menentukan itu pun tiba. Sebuah malam yang sunyi, ketika seluruh Kadaleman tertidur lelap, Wiratanudatar terbangun oleh suara dengkuran aneh dari sisi ranjangnya, suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Dalam remang-remang cahaya bulan yang menyusup masuk, ia menoleh ke arah istrinya. Dan di saat itulah, selubung ilusi yang selama ini menutupi matanya tersingkap. Ia melihat bukti yang tak terbantahkan tentang siapa sebenarnya Indang Sekesih. Ini bukan lagi sekadar desas-desus atau bisikan gaib. Ini adalah kenyataan yang menatapnya langsung, sebuah kebenaran yang mengancam akan meruntuhkan seluruh dunianya. Wiratanudatar merasakan dunianya berguncang.
Tatanan yang telah ia bangun dengan susah payah, kedalamannya, reputasinya sebagai seorang pemimpin dan penyebar agama, bahkan kewarasannya sendiri, semuanya kini terancam. Bagaimana ia bisa memimpin manusia jika keluarganya sendiri berasal dari dunia lain? Ketakutan yang dingin menjalari hatinya, mengalahkan cinta yang pernah ia rasakan. Keteraturan dunia manusia harus ditegakkan, bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Wiratanudatar membuat keputusan yang paling menyakitkan. Ia harus mengakhiri perkawinan itu. Ia memanggil Indang Sekesi, dan dengan berat hati, ia mengantarkan istrinya kembali ke alamnya, dunia gaib tempat ia berasal. Namun, masalah yang lebih besar masih tersisa, anak-anaknya. Mereka adalah jembatan hidup antara dua dunia, sebuah anomali yang tidak bisa dibiarkan ada di dalam tatanan manusia yang sedang ia bangun. Maka, ia pun mengambil langkah terakhir yang paling tragis. Putranya, Surya Kancana, bersama saudara-saudaranya yang lain harus diasingkan. Ia memilih Gunung Gede sebagai tempat pembuangan bagi Surya Kancana. Keputusan ini bukanlah sebuah kebetulan. Dengan mengirim Surya Kancana ke Gunung Gede, Wiratanudatar secara simbolis mengirimnya kembali ke dunia ibunya. Itu adalah sebuah tindakan pengakuan atas warisan gaib putranya, sekaligus sebuah tindakan penolakan total dari dunia manusia ayahnya. Bagi Surya Kancana yang masih muda, peristiwa itu adalah sebuah luka yang teramat dalam. Dibuang oleh ayahnya sendiri, ditolak oleh separuh dari jati dirinya. Trauma inilah yang kelak akan menjadi bahan bakar bagi perubahannya yang luar biasa. Dibuang dan sendirian di tengah belantara Gunung Gede yang liar, perjalanan hidup Surya Kancana yang sesungguhnya pun dimulai. Awalnya, itu adalah perjuangan untuk sekadar bertahan hidup. Ia harus melawan dinginnya malam, buasnya binatang, dan kerasnya alam. Namun, seiring berjalannya waktu, perjuangan itu perlahan berubah menjadi sebuah perjalanan penemuan jati diri. Ia tidak lagi melihat warisan gaib dari ibunya sebagai sebuah kutukan yang membuatnya terbuang. Sebaliknya, ia mulai merasakannya sebagai sumber kekuatan yang membuatnya istimewa. Ia berhenti mencoba menjadi manusia yang telah menolaknya dan mulai merangkul sepenuhnya sifat gandanya yang agung. Di tengah pengembaraannya, ia menemukan sebuah tempat yang seolah-olah memang diciptakan untuknya. Sebuah padang savana yang sangat luas, terhampar megah di ketinggian 2.750 meter di atas permukaan laut, diapit oleh puncak-puncak gunung yang gagah. Tempat itu kelak akan dikenal dengan namanya Alun-Alun Surya Kencana. Dengan luas mencapai 50 hektar, sebuah sumber mata air jernih yang tak pernah kering, dan pemandangan yang begitu agung, tempat itu terasa seperti sebuah takhta yang telah disiapkan oleh alam. Di sanalah ia memutuskan untuk membangun kerajaannya. Bukan sebuah kerajaan yang terbuat dari batu dan kayu, melainkan sebuah kerajaan yang dibangun dari energi dan kekuatan gaib yang mengalir dalam darahnya. Di seluruh penjuru alun-alun itu, tumbuh subur jutaan bunga, Edelweiss Jawa, sang bunga abadi. Bunga itu seolah menjadi lambang bagi dirinya sendiri. Kemampuannya untuk bertahan hidup di kondisi yang paling ekstrim, mencerminkan ketahanan Surya Kancana dalam menghadapi trauma pengasingan. Keindahannya yang berwarna putih bersih melambangkan kemurnian jiwanya yang tak pernah ternoda oleh dendam, dan sifatnya yang abadi, yang tidak akan pernah layu, bahkan setelah dipetik, menjadi metafora bagi takdirnya sebagai seorang roh penjaga yang kekal. Dari takhtanya di alun-alun Surya Kencana, kekuasaan Surya Kancana mulai memancar ke seluruh penjuru gunung. Fenomena-fenomena gaib yang sering dialami oleh para pendaki di masa-masa mendatang sesungguhnya adalah manifestasi dari aktivitas kerajaannya. Suara derap kaki kuda yang berlari kencang tanpa pernah terlihat wujudnya adalah pasukan kavaleri jin miliknya yang sedang berpatroli menjaga perbatasan kerajaannya. Penampakan sebuah istana megah yang terkadang terlihat samar di antara kabut tebal adalah keraton gaibnya yang sesekali menyingkapkan diri kepada mereka yang berhati bersih.
Cerita-cerita tentang lumbung padi dan kebun kelapa gaib yang tak pernah habis adalah bukti kemakmuran kerajaannya, sebuah sistem logistik yang memastikan rakyatnya, bangsa jin, tidak akan pernah kekurangan apapun. Surya Kancana telah berhasil mengubah tempat pengasingannya menjadi sebuah kerajaan yang kuat, makmur dan mandiri. Di puncak kekuasaannya, Surya Kancana akhirnya mencapai tahap terakhir dari perjalanan batinnya, yaitu rekonsiliasi. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang anak yang terbuang oleh dunia manusia. Ia kini melihat dirinya sebagai seorang penguasa yang telah dipilih oleh takdir untuk menjadi jembatan antara dua dunia. Pengasingan yang dulu ia rasakan sebagai hukuman, kini ia pahami sebagai sebuah penahbisan. Peran ini ia terima bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai sebuah tugas suci. Ia adalah sang penjaga keseimbangan yang memastikan bahwa batas antara alam manusia dan alam gaib akan selalu dihormati. Sebagai penjaga spiritual Gunung Gede, perannya menjadi ganda. Ia melindungi gunung dan seluruh penghuninya dari niat jahat manusia, tetapi ia juga melindungi manusia yang datang dengan niat baik dan rasa hormat. Berbagai pantangan dan larangan yang kemudian berkembang di kalangan para pendaki, seperti larangan untuk berkata sompral atau larangan bagi perempuan yang sedang datang bulan, sesungguhnya adalah hukum yang berlaku di dalam wilayah kerajaannya. Hukum-hukum ini, meskipun memiliki dasar logika untuk keselamatan, juga memiliki dimensi spiritual sebagai bentuk penghormatan kepada sang penguasa gaib. Di puncak gunung itu pula, alam seolah memberikan sebuah penghiburan atas luka masa kecilnya. Di sana terdapat 3 kawah aktif yang saling berdekatan, Kawah Ratu, Kawah Lanang, dan Kawah Wadon. Kawah Ibu, Kawah Ayah, dan Kawah Anak. Keluarga yang pernah direnggut darinya kini terukir abadi dalam geografi gunung itu sendiri. Sebuah keluarga kosmik yang utuh, yang selamanya ada dalam harmoni vulkanik yang agung. Dan Surya Kancana mendedikasikan keabadiannya untuk menjaga keutuhan keluarga ideal yang tidak pernah ia miliki itu. Kisah ini tidak berakhir dengan kematian, karena Surya Kancana telah melampaui siklus hidup dan mati manusia biasa. Rohnya telah menyatu dengan gunung itu sendiri, menjadi jiwa dari Gunung Gede. Namun, epilog dari drama kosmik ini masih terus berlangsung setiap tahun di dunia bawah, di Cianjur, tanah yang pernah didirikan oleh ayahnya. Dalam perayaan hari jadi kota itu, sebuah tradisi unik bernama kuda kosong digelar. Seekor kuda pilihan dihias dengan pakaian kebesaran yang megah dan diarak keliling kota tanpa seorang penunggang pun. Namun, masyarakat Cianjur percaya bahwa kuda itu tidak benar-benar kosong. Mereka meyakini bahwa di atas punggung kuda itu duduk roh Eyang Surya Kancana yang turun dari kerajaannya di puncak gunung untuk mengunjungi rakyat dan warisan ayahnya. Ritual ini adalah sebuah jembatan simbolis yang agung, sebuah momen rekonsiliasi tahunan di mana dunia manusia secara resmi mengakui, menghormati, dan menyambut kembali sang pangeran yang pernah mereka buang. Sebuah pengakuan bahwa sang penjaga di antara dua dunia itu akan selamanya menjadi bagian tak terpisahkan dari mereka.